Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait faktor penentu kelulusan calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini setelah teman-teman mengikuti seleksi akademik beberapa hari yang lalu, muncul pertanyaan berikutnya, gitu ya, termasuk berapakah nilainya, berapakah passing grade-nya, apakah saya akan menjadi calon peserta PPG di tahun ini. Nah, ini akan saya bahas pertanyaan tersebut di video ini. Sebelum saya bahas materi hari ini, bagi teman-teman yang menonton channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Salam Satu Data untuk informasi kepegawaian dan pendidikan yang terkini dan terupdate. Berikut ini adalah faktor penting kelulusan untuk calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang pertama adalah passing grade seleksi akademik atau pretest PPG. Yang kedua adalah kuota PPG dalam jabatan tahun 2022. Yang ketiga adalah prioritas peserta sesuai dengan Permendikbud. Ini akan saya bahas satu persatu. Passing grade seleksi. Untuk periode sebelum 2019 dan maksimal 2019, itu passing grade-nya adalah sebesar 55. Nah, ini memang sempat diturunkan di tahun 2019 dan 2020 kemarin, karena untuk pemenuhan kuota PPG ketika itu, gitu ya. Jadi, ini ketika itu sebelum 2019 sebenarnya batas minimumnya adalah 55. Walaupun akhirnya ada penurunan passing grade untuk mengakomodir kuota yang sisa ketika itu. Nah, sekarang periode 2002 sendiri ini belum dibahas ya, atau tidak disebutkan di dalam Juknis atau Permendikbud. Jadi, sebenarnya ini kita masih tanda tanya karena tidak ada jawaban resminya saat ini ya. Nah, kemudian sebelum 2019, tes itu adalah menggunakan model tes UKG ya, uji kompetensi guru. Jadi teman-teman harus mengikuti tes akademiknya adalah berbasis tes UKG menggunakan aplikasi tes uji kompetensi guru. Nah, sekarang untuk periode 2022 sendiri itu sudah menggunakan seleksi akademik berbasis domisili. Jadi teman-teman menggunakan Safe Exam Browser kemarin ya ketika akan mengikuti pretest atau seleksi akademik. Nah, ini adalah perbedaan periode sebelum 2019 dan periode saat ini ya, periode 2022. Jadi teman-teman bisa dilihat sebenarnya saat ini belum ada untuk keterangan passing grade-nya. Kemudian sebelum 2019, total soal itu bervariasi sesuai dengan bidang studinya masing-masing ya. Ada yang 70, 80, 90, dan 100 ketika itu. Nah, sekarang untuk periode 2022, itu terdiri dari 120 soal sesuai dengan bidang studi masing-masing atau sesuai dengan mapel linearitas PPG yang diambil. Jadi kalau dilihat ini juga ada sedikit perbedaan dengan yang kemarin-kemarin. Jadi untuk poin pertama, karena jumlah pesertanya lebih banyak, tetap yang akan menjadi acuan seharusnya adalah passing grade. Yang jadi masalah mungkin teman-teman saat ini belum tahu passing grade-nya berapa. Jadi penentu kelulusan teman-teman yang pertama itu adalah memenuhi kriteria ambang batas atau passing grade. Kemudian yang kedua adalah kuota PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, ini adalah rencana kuota PPG tahun 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk PPG dalam jabatan khusus teman-teman yang TMT-nya adalah maksimal 31 Desember 2015 itu adalah sebanyak 40.000. Ini dipisah menjadi dua angkatan ya, berarti 20.000, 20.000. Nah, total jumlah calon sasaran pesertanya adalah sebanyak ini, 1 juta lebih ya. Kemudian ada PPG yang teman-teman daljab tapi TMT-nya mulai dari 2016 ke atas sampai dengan 1 Januari 2019. Nah, ini berbeda dari sisi waktunya ya. Ini jadi 1 semester 6 bulan, ini hanya 3 bulan. Nah, di sini punya kuota 36.000. Jumlah sasarannya adalah 428.765 peserta. Rajab model baru ini belum diterapkan ya. Ini adalah sebanyak 2 semester 40.000, 45.590. Ini untuk teman-teman yang lulusan P3K sebenarnya ya. Nah, kita fokus hanya untuk yang 2 ini saja. Nah, berikut ini adalah statistik ya. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, rekapitulasi tahap 1. TMT sampai dengan 31 Desember 2015 itu yang lulus seleksi administrasi adalah sebanyak 326.642 orang. Kemudian TMT 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019 itu adalah sebanyak 65.068 orang. Nah, ini adalah yang lulus untuk seleksi administrasi. Sementara kalau teman-teman lihat di sini berdasarkan kuota itu kuotanya adalah 40.000 dan 36.000. Berarti ada 76.000 untuk kedua ini. Sementara kalau teman-teman lihat di sini TMT yang untuk 2019 itu adalah 65.000. Sementara jatahnya adalah 36.000. Berarti ini cukup banyak ya. Cukup banyak yang untuk teman-teman daljab ini akan bisa ikut
yang TMT mulai dari 2016 ke atas. Karena kalau berdasarkan statistik, yang lolos seleksi administrasi hanya ini, berarti kurang lebih separuhnya akan ikut kalau berdasarkan kuota. Tapi ingat, ini adalah untuk yang tahap pertama. Nah, sementara rekapitulasi yang tahap kedua ini belum ya, karena menunggu tanggal 29 ini. 29 ini kan baru pengumuman ya, jadi ini belum kita ketahui. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa untuk yang TMT-nya sampai dengan 2015 itu pesertanya memang sangat banyak ya, 326.642. Ini adalah yang lolos seleksi administrasi yang ikut seleksi akademik. Nah, berarti dari 326.642 ini nanti ada yang akan mengisi formasi sebanyak 40.000 ini ya, berarti ini akan mengisi formasi ini. Tetapi ini pun harus menunggu yang rekapitulasi tahap kedua karena ada susulan untuk PPG tahap kedua. Nah, berikut adalah timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Nah, rencananya ini akan mulai di bulan Juni ya. Jadi yang teman-teman seleksi akademik kemarin mungkin akan dimulai di bulan Juni. Jadi akan menempati poin yang ini. Kemudian ini akan menempati di bulan Oktober yang di tahap kedua. Nah, ini adalah sebanyak 40.000 peserta. Untuk teman-teman yang TMT-nya adalah di bawah tahun 2015. Yang untuk di atas tahun 2015 yaitu 2016 sampai 2019 itu rencana kuotanya adalah sebanyak 36.000 kuota. Calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 skala prioritas gitu ya. Jadi totalnya adalah guru TMT di bawah 2015 itu sasarannya adalah sebanyak 1.138.373. Terdiri dari teman-teman yang PLPG, lulusan GP, ASNP 3K, sisa yang tahun 2021 belum, daerah khusus dan lainnya. Ini adalah sasaran peserta skala prioritas untuk PPG yang TMT-nya adalah di bawah 2015. Poin penting berikutnya yaitu tentang skala prioritas. Nah, prioritas menurut Juknis tahun 2022 sendiri berbunyi seperti ini. Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi akademik berbasis daring domisili. Ini sudah teman-teman lakukan kemarin. Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru atas nama Menteri menetapkan calon peserta program PPG dalam jabatan berdasarkan hasil seleksi administrasi dan seleksi akademik. Dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota, jadi berdasarkan kuota yang sudah ditentukan, ternyata yang lolos lebih banyak. Melebihi kuota yang ditetapkan, direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon mahasiswa. Nah, itu ya, jadi menurut Juknis tahun 2022 disebutkan bahwa jika kuota yang ditetapkan itu, jika yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, maka ada yang namanya skala prioritas. Di Juknis 2022 sendiri itu tidak disebutkan apa saja yang termasuk di dalam poin yang menjadi skala prioritas. Tapi kalau kita rujuk ke prioritas Permendikbud nomor 38 tahun 2020, disebutkan di pasal 12, dalam hal calon mahasiswa program PPG dalam jabatan yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur Jenderal berwenang untuk menentukan prioritas berdasarkan yang pertama adalah masa kerja, usia, urutan tahun lulus seleksi administrasi, geografis, dan perolehan nilai. Jadi, jika yang lulus itu melebihi kuota, berarti teman-teman dari Direktorat Jenderal atau Direktur Jenderal itu berwenang untuk menentukan siapa saja. Jadi ini berarti teman-teman yang memiliki TMT di tahun maksimal di 31 Desember 2015 harusnya memiliki skala prioritas yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang TMT di 2016 sampai 2019. Jadi berikut ini adalah 3 kriteria yang teman-teman bisa jadikan patokan atau standar untuk teman-teman dinyatakan nanti berhak ikut ke bagian atau tahapan PPG ya. Maksudnya menjadi mahasiswa PPG di LPTK sesuai dengan bidang studi atau mapelnya masing-masing. Semoga informasi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman. Salam satu data.